pakai Open sih gitu kan, saya beli online baterainya, saya ganti sendiri gitu, alhamdulillah bisa sih gitu. Awalnya takut gitu ya, cuma kalau dibawa ke servis lebih ini lagi gitu, lama lagi, repot lagi. Nggak apa-apa, sekarang kita, coba belajar ya bersama perangkat keras. Jadi kita belajar tentang komponen utama komputer, kemudian tipe sistem komputer, kemudian ada green computing. Nih, komponen utama komputer itu ada CPU, tahu nggak CPU tuh kalau jadi gini, teman-teman kan beli laptop sendiri atau dibeliin? Dibeliin. Dibeliin, Bu. Dibeliin orang tua? Iya, Bu. Orang lain ya. Itu ada nggak request gitu atau ditawarin maunya laptop yang mana gitu? Maksudnya gini, spek. Nah, kita kan ada namanya spek ya, specification gitu ya. Spesifikasi laptop. Jadi nggak tahu spek komputer? Nggak. Tahu, Bu. Tahu. Misalnya prosesornya Intel atau AMD gitu. Tahu nggak Intel Core 2 berapa? Core i5, Core i3, Core 2 Duo, Intel yang Celeron gitu, tahu? Tahu ya? Nah, yang cocok tahu biasanya ya. Nah, itu kan berpengaruh ya dengan buat kecepatan komputer ya, apalagi misalnya ada cowok-cowok yang suka ngegame ya. Dia butuh macam-macam lah, nanti kan ada kartu grafisnya ya, bisa kayak Nvidia gitu-gitu ya. Itu saya minta tolong ya teman-teman, ini lagi gitu, bisa browsing sendiri gitu, ininya apa gitu ya. Ya nggak harus bongkar laptop, tapi jangan. Kan banyak tuh, lihat aja di YouTube orang bongkar laptop gitu kan. Nah, pakai komponen komputer gitu, apa aja, dia bongkar laptop, bongkar CPU-nya gitu ya. Jadi ada namanya address bus dan data bus. Nah, kemudian ini ada juga CPU ya. CPU, Central Processing Unit ya. Jadi yang memproses atau prosesor biasanya kita panggilnya ya. Prosesor gitu ya. Nah, prosesor ini kalau tipe di merek dagangnya apa? Ya itu tadi Intel gitu kan, Intel, AMD, terus sekarang kan Apple bikin lagi ya baru ya sendiri ya. Apple bikin lagi sendiri yang dia nggak pakai Intel kayaknya, punyanya itu lagi. Nah, kemudian ada namanya main memory yang mana? Kemudian ada input output device ini macam-macam, bisa USB gitu-gitu ya. Main memory itu ada teman-teman ini enggak, kalau HP deh, HP kan punya HP kan ya. Kalau cari HP apanya yang dicari biasanya kalau mau beli HP gitu? RAM-nya, Bu. RAM. Nah, itu main memory ya. Main memory, carinya yang paling tinggi ya. Iya kan? Biasanya sekarang udah berapa? Udah ada 8 mega ya? 8 giga, 8 gigabyte ya. Nah, random access memory kalau RAM itu ya, ini ya. Apa singkatannya? Ada ROM, read only memory. Sekarang HP ada ROM juga kan ya spesifikasinya ya. Nah, biasanya saya cari apa? Laptop. Nanti ada namanya hard disk hard disk SSD, ya enggak? Ya, Ada hard disk HDD. Yang lama HDD ya? Sekarang lebih cepat mana? SSD, Bu. SSD. Kenapa? Karena dia akses ke memorinya cepat gitu. Ini saya jelasin. Ini di CPU ada memori. Nah, CPU itu prosesor ya, Central Processing Unit, terdiri dari control unit, ada arithmetic logic unit, ada register and cache untuk penyimpanan,
kemudian memorinya sendiri ada main memory, ada secondary memory, ada input output devices, contohnya keyboard, scanner, mikrofon. Nah, ini device ya. Kalau input output ada USB ya, biasanya lewat USB kalau di laptop atau di PC. Ada keyboard, ada scanner, ada mikrofon, ada monitor, ada printer, ada speaker. Nah, ini maksudnya device-device yang bisa dikoneksikan ke dalam komputer kita atau laptop kita ya. Ini contoh prosesor nih, ini AMD ya. Saya dulu waktu kuliah di SIS ya, tingkat berapa saya beli laptop tuh, PC. Kalau nggak salah tingkat 3 gitu atau tingkat 2 ya. Saya pakai AMD. Nah, ini apa ya, ada ini dia sebenarnya dia support gaming gitu ya, kencang gitu. Cuma dia nggak tahan panas. Jadinya kelemahannya nanti adalah kelemahan masing-masing AMD apa kelemahannya, Intel apa, ada mungkin ada plus minusnya masing-masing gitu ya, ada kelemahan juga gitu ya. Mana sih yang lebih ini gitu ya, lebih tahan AMD atau Intel gitu misalnya kan. Teman-teman tuh sebelum beli barang ngeliat dulu kan. Saya juga beli laptop, beli apa kan saya lihat spesifikasi dulu, namanya spesifikasi ya, spek gitu, beli HP gitu kan. Kemudian ada apa lagi, ada graphic processing unit. Nah, ini kalau bisa ada yang dia melekat di motherboard-nya gitu biasanya, tapi dia membuat apa ini graphic processing unit ini membuat grafis kita gitu kelihatan resolusinya bagus gitu ya, apalagi game itu kan grafisnya harus tinggi. Nah, game-game itu biasanya ada kartu tambahan gitu. Nah, dia nggak cukup yang melekat di motherboard ini gitu. Jadi kadang yang spek tinggi itu dia punya slot kartu grafis sendiri gitu. Paham ya? Makanya itu yang dia bikin mahal ya. Agak coba-coba lihat aja apa namanya? Laptop-laptop gaming tuh ya, gitu kan nanti itu mahal gitu. Kemudian ada memori. Nah, ini bentuk memori ini biasanya dimasukin ke sini. Nah, dia biasa kan di spek itu bisa upgrade up to berapa. Nah, itu maksudnya slotnya ini dikasih sama dia gitu. Mungkin yang defaultnya dari pabriknya cuma satu atau kalau satu tuh 4 giga gitu kan, dua misalnya 8 giga. Nah, dia bisa nambah lagi. Kita kalau beli sendiri kita bongkar atau ke servis saya mau tambah RAM-nya gitu, RAM laptop saya gitu, bisa. Nah atau misalnya beli, laptop gitu ya, yang udah second hand gitu ya, udah bekas gitu ya, bisa nggak di-upgrade gitu kan. Nah itu dibongkar ditambahin lagi slot memorinya bisa beli sendiri. Nah komponen lain yang tadi saya bilang ada hard disk drive, ada WiFi modul, ada sound card, nah dan sebagainya. Sound card-nya yang bikin ada speaker-nya juga ya, Hard disk tuh ada tipenya ada HDD, ada SSD gitu ya. Yang HDD biasanya gede ya. Sekarang SSD kan paling baru 512 GB kalau nggak salah ya. Udah 56, 512 gitu kan. Dia kelipatan kan ya kalau SSD itu kan ya. 64 atau 28 gitu ya. Umumnya 256 gitu ya, umumnya. Nah itu bisa dipelajari lagi di namanya arsitektur komputer ya. Kalau teman-teman ini mau memperdalam gitu ya, bisa browsing sendiri. Kenapa sih kok dia jumlahnya habis 64, 128 gitu kan, pengalinya 2 gitu ya. Nah, HDD ini udah sampai tera ya. Kalau hard disk yang hard disk drive itu HDD namanya kan, itu bisa 1 tera sekarang ya, dulu 500, 250 gitu ya. 500 GB, 250. Nah, jadi plus minusnya masing-masing. Ada yang bilang kalau pakai HDD itu dia datanya tahan lama daripada SSD gitu kan. Ada yang bilang itu. Coba nanti di browsing lah review-review itu ya. Kemudian ini apa? Ini CPU atau prosesor ya. Itu instruction set arsitektur dari sebuah prosesor mendefinisikan sekumpulan perintah dasar yang dapat dieksekusi oleh prosesor. Jenisnya ada 2, yaitu complex instruction set komputer yang kompleks, kemudian ada yang reduced instruction set komputer. Di mana menghasilkan arsitektur prosesor nih. Arsitekturnya tadi saya bilang Intel Core x86. X86 itu yang biasanya ya X86. Ada 64 bit, ada 32 bit gitu ya. Nah, Pentium, AMD Ryzen, Athlon. Nah, ini yang apa? Ada tuh yang baru apa namanya? Spek MacBook yang baru ya.
Dia kemarin pakai Intel gitu ya. Sekarang udah ini apa yang sendiri MacBook yang new ya 2020 kalau nggak salah. Nah, mungkin yang suka ini ya upgrade ini, tapi sesuai kebutuhan biasanya sih. Saya terakhir beli laptop baru sekarang, karena kemarin kan saya dipinjemin kantor gitu ya. Terakhir 2000 berapa, udah lama sekali gitu, nggak selalu mengikuti teknologi juga saya sebenarnya. Apa, coba saya cari dulu. Apple tuh. M1 Kak, Bu. Iya betul, pakai M1 chip dia ya. Nah itu mantep tuh. Jadi kita nggak harus beli gitu, cuma kita ikutin teknologinya aja selama laptop kita, komputer kita masih support gitu ya. HP saya juga sama, ini HP saya pakai masih yang 4/64 cuma. Suami saya malah lebih tinggi 8/128 gitu. Nah, selama dia masih bisa dipakai, bisa mengikuti ya nggak ada masalah gitu. Cuma kita tetap ikutin teknologinya. Kemudian ya ada Intel Atom ya. Apa nih? Kalau Intel Core AMD itu dia pakai CISC itu ya, kompleks ya. Intel Atom juga kompleks. Kemudian ARM apa? Qualcomm Snapdragon. Ini biasanya di mana? Qualcomm Snapdragon, MediaTek, Helio. Di HP ya kalau nggak salah ya. HP, Bu. Iya, Bu. RIS ini. Atau mungkin ada apa ya, laptop dengan spesifikasi itu ya. Berarti dia kurang maksimal kali ya, soalnya dia pakai reduce ya, yang nggak kompleks gitu. Dia ternyata itu juga ada sih, laptopnya ada sih yang pakai Qualcomm Snapdragon juga ya. Oke, lanjut ya. Nah ini bedanya CISC sama RISC itu apa, yang kompleks sama reduce. Nah kalau kompleks tuh dia memiliki set instruksi yang pendek, namun perhitungannya kompleks. Minusnya memerlukan power yang lebih besar, membutuhkan memori yang lebih kecil karena instruksi lebih pendek. Contohnya Intel Core, AMD Ryzen gitu ya. Kemudian kalau reduce dia memiliki set instruksi yang jelas, berarti apa, perhitungan sederhana. Dia perhitungannya nggak kompleks gitu ya, sederhana, namun membutuhkan banyak instruksi untuk sebuah perintah komputasi yang setara dengan yang kompleks gitu, yang CISC gitu ya. Nah, berarti lebih panjang gitu ya, lebih banyak instruksi, kemudian memerlukan power yang lebih kecil, membutuhkan memori yang lebih besar karena instruksinya lebih banyak. Contohnya adalah Snapdragon. Oke, ini adalah istilah dalam prosesor, ada clock speed ya. Kecepatan dijalankan mikroprosesor setiap instruksi atau setiap getaran clock. CPU membutuhkan jumlah clock yang berjalan yang terus-menerus atau siklus untuk menjalankan setiap instruksi. Biasanya diukur dengan gigahertz. Nah, ini bisa dilihat nih di mana? Di spek komputer kalian. Jadi ada di My Computer tuh atau di PC yang untuk Windows 10 ya, klik kanan gitu, properti gitu ya. Terus itu ada gigahertz-nya berapa gitu ya. Belum tentu core i-nya tinggi gitu ya, core i5 gitu. Gigahertz-nya apa? Clock speed-nya dia besar gitu ya. Nah, jadi kalau untuk milih laptop ya itu sih, kita harus tahu speknya gitu ya. Nah, ini kalau punya saya 2,3 GHz. Nah, ada sistem ya. Coba saya lihatin. Aduh, kelihatan mana? Ini ya, kelihatan ya? Ini Intel Core i5 gitu ya. 5300U CPU. 2,3 GHz. Nah, ini kan clock-nya gigahertz tadi ya. Kemudian RAM-nya 8 GB. Nah, ini 4 bit. Nah, seperti itu. Oke, tadi sampai mana? Tunggu. Nah, gigahertz ya, miliaran siklus per detik. Kisaran clock speed prosesor saat ini adalah 1 sampai 4 GHz. Berarti semakin tinggi dia semakin ini siklusnya gitu. Jumlah clock-nya semakin banyak. Kemudian ada multiprosesor, yang Core i berapa tuh ya, prosesor dengan
rancangan yang memiliki beberapa inti pemrosesan atau core dalam sebuah visit prosesor. Prosesor saat ini juga dapat menjalankan kemampuan multithreading. Multithread, sebuah sistem memungkinkan setiap program dapat dipecah dalam thread-thread yang kemudian dapat dijalankan secara terpisah oleh sistem komputer. Umumnya setiap core memiliki 2 thread. Jadi, nah yang ini teman-teman itu adalah ilmunya teman-teman bisa cari nanti tentang parallel computing gitu, kalau yang tertarik ya. Parallel computing, jadi tugas-tugas komputasi. Kemarin kalau tugas saya waktu saya kuliah S2 gitu, kami, melanjutkan dari ini sih, dari skripsi saya gitu kan. Jadi menghitung, jadi di STIS itu ada aplikasi yang kami buat dulu tim gitu ya, yang dikembangin juga terus, namanya Herodes. Salah satunya adalah membuat aplikasi kayak SPSS gitu, teman-teman kelas tingkat 1 ya, jadi SPSS gitu kan nanti mengenal ya pakai gitu ya, atau RStudio gitu ya. Nah, mirip-mirip lah, jadi kayak fungsi gitu ya. Ada menu yang waktu saya itu adalah mission value. Saya memprediksi mission value dengan IM algorithm. Nah, itu ada teorinya. Kan ada komputasinya pakai matrik, perkalian matrik gitu. Ada perkalian matrik mencari, aduh fungsinya banyak banget tuh. Langkahnya banyak banget gitu. Ada perkalian matrik mencari mu itu rata-rata ya, mencari sigma. Nah, itu waktu skripsi saya kan saya pakai programming biasa ya, pakai, ini single thread lah ibaratnya kan. Nah, di parallel computing kita mencoba memecah gitu, memecah proses-proses itu dikerjakan oleh ini tadi core-core yang berbeda gitu. Jadi misalnya, waktu sebuah proses mencari, mu gitu kan ada perkalian matrik gitu, M kali M besar gitu misalnya tergantung dengan data kita ya. Nah yang satunya lagi nanti mencari transposnya gitu ya, terus, satunya lagi misalnya mencari, dipecah-pecah gitu. Nah itu nanti kemudian dibandingkan jumlah kecepatan, mengeluarkan output-nya itu dibandingin dengan, yang biasa gitu ya, tanpa di paralel kan itu namanya. Nah, tanpa di ini tadi kan dalam thread-thread ini tadi gitu, dapat dipecah-pecah gitu ya. Nah, itu lebih cepat mana gitu kan. Nah, mungkin untuk iterasi keberapa-berapa itu lebih lebih cepat yang dipecah-pecah gitu ya. Cuma kalau untuk ini bisa nggak efisien gitu dipecahkan. Nah, itu teman-teman bisa cari juga ya, baca-baca lagi ya. Ini kan, introduction gitu ya. Bisa, nah ini yang masuk di sini parallel computing ya. Jadi teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer yang dimana secara bersamaan. Sebenarnya nggak komputer sih, beberapa itu tadi, ini, multi-core prosesornya itu, jadi satu komputer gitu. Kemudian ada grid computing, itu pengembangan teknologi mesin komputasi paralel dengan memanfaatkan jaringan komunikasi antar komputer dengan wilayah luas. Memanfaatkan broadband network sehingga komputasi dilakukan oleh komputer-komputer yang terpisah secara geografis. Jadi, nah grid computing ini perlu dicari ya contohnya seperti apa gitu ya. Dia paralel tapi dengan menggunakan jaringan gitu, jaringan. Nah, kemudian ada istilah lagi apa ini, sistem on chip adalah papan sirkuit atau chip yang mengintegrasikan berbagai komponen penyusun komputer ke dalam sebuah paket sistem. Berbeda dengan komputer pada umumnya di mana komponen saling terhubung di sebuah motherboard. Nah, dengan banyak bus dan port gitu ya. Dalam sebuah sistem on chip dapat terdiri dari CPU, GPU, memori, modem. Nah, ini contohnya pas Snapdragon, Apple Silicon, makanya di HP kali ya. Nah, jadi kalau di komputer itu tadi kan ada motherboard istilahnya. Motherboard itu apa? Ibunya papan induk gitu ya. Ya itu, motherboard itu adalah tempat melekatnya semuanya. Jadi kalau teman-teman bongkar itu PC nanti kalau saya ngomong PC itu apa? Personal komputer ya. Jadi komputer yang ada CPU-nya gitu ya, yang ada kotaknya itu. Nah itu kalau dibongkar tuh nanti ada papan besar gitu. Kemudian melekat di situ ada prosesor, ada memori, ada modem. Nah nanti coba dilihat di YouTube ya, nggak usah dibongkar itu PC-nya sendiri ya. Nah nanti bisa balikin. Nah ini kalau yang ini beda, sistem yang tadi adalah sistem on chip. Jadi Snapdragon dia lebih ini ya,
apa di HP ya biasanya ya, Huawei juga HP ya. Kemudian ini adalah memori. Tadi udah disinggung ya memori. Memori menyediakan lokasi penyimpanan program dan data untuk digunakan oleh CPU gitu. Jadi waktu kita melakukan, jadi ini kan bahasa tingkat rendah ya sebenarnya gitu. Bahasa tingkat rendah ibaratnya bahasa mesin gitu kan. Gimana mesin itu cuma mengenal apa teman-teman? Mengenal angka 0 dan 1 gitu. 0 dan 1 aja. Nah, A misalnya, A itu nanti binernya berapa gitu. Coba teman-teman cari. Nah, itu kan diproses oleh prosesor gitu. Kita bisa mau mengetik huruf A gitu ya. Nah, gimana bisa dikenali oleh mesin? Nah, ini kan jadi ada bahasa mesin sama bahasa kita manusia gitu ya. Nah, itu lebih ini lagi gitu ya. Kalau bahasa manusia udah tinggi ya, tingkat tinggi gitu ya. Nah, gimana bisa dikenali mesin gitu. Nah, jadi dia nanti prosesor itu kalau manusia dia mana ya? Di otak ya, brain ya. Dia perlu memori gitu untuk menyimpan data-datanya sebelum diproses. Oh, misalnya kalau otak kita, saya haus gitu, saya harus minum. Nah, gitu kan. Saya haus, badan tuh merasakan haus gitu kan. Kemudian datanya tersimpanlah di terusin memori, ini haus badannya gitu. Kemudian prosesornya berpikir dong gitu, ya udah ambil minum gitu kan. Nah seperti itu gitu. Prosesor jadi dia ada tempat memproses gitu ya, memproses data-data dari memori gitu ya. Nah ini contoh memori itu adalah ada RAM tadi ya sama ROM ya. RAM itu random access memory bersifatnya volatile, yaitu data dan program hilang saat tidak ada supply listrik. Ada beberapa tipe RAM, ada static RAM, register dan cache. Ada nggak dengar istilah cache? Di web browser ya? Di web browser atau di mana? Delete cache gitu. Apa sih? MT yang itu browser tuh ya, privacy misalnya kan cache, kemudian cookies gitu kan. Delete cache gitu kan. Cache itu kan disimpan ya. Jadi kayak kita login gitu kan. Kita nggak mau lagi, apakah kamu yang menyimpan username sama inimu? Yes, gitu kan. Itu masuk ke cache ya. Tapi cache itu bisa di-delete gitu. Cache bisa di-delete. Kalau itu kan ada menunya juga ya. Menu bersihkan cache gitu, delete semua cache atau history gitu kan. Kemudian ada dynamic RAM. Dynamic RAM itu contohnya DDR, SDRAM, yaitu memori utama. Ini read only memory, bersifatnya non volatile. Data dan program tidak akan hilang gitu jika tidak ada supply listrik. Contohnya di mana? Di RAM BIOS komputer. Nah, istilah BIOS di mana teman-teman bisa lihat? BIOS itu kalau teman-teman yang mungkin suka install ulang, pernah install ini enggak? Windows gitu ya. Install Windows, install program gitu kan. Terutama yang Windows yang mungkin agak sedikit agak sulit gitu. Sebenarnya nggak sulit sih kalau udah biasa. Nah, ini kita masuk ke BIOS-nya dulu gitu ya. Settingan BIOS-nya kita mau ambil installer Windows-nya dari mana, misalnya dari USB atau dari CD gitu kan. Nah, kemudian lanjut ya. Ini bedanya register sama cache memory. Register prosesor dalam arsitektur komputer adalah sejumlah kecil memori komputer yang bekerja dengan kecepatan sangat tinggi yang digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap program-program komputer dengan menyediakan akses yang cepat terhadap nilai-nilai yang umum digunakan. Nah, ini namanya register ya. Kalau bahasa Indonesia kan di data gitu ya, tempat registrasi gitu kan ya. Udah di data gitu, data-data yang mau nilai-nilai gitu atau ya nilai-nilai yang sering digunakan gitu kan ya di cepat gitu, kan akses yang cepat terhadap nilai yang umum digunakan. Kemudian cache memory disebut juga memori CPU adalah static random access memory berkecepatan tinggi yang dapat diakses oleh mikroprosesor komputer lebih cepat daripada yang dapat mengakses
random access memory. Memori ini biasanya terintegrasi langsung ke dalam chip CPU atau bisa juga ditempatkan pada chip terpisah yang memiliki interkoneksi bus yang terpisah dengan CPU. Nah, ada yang terembed gitu ya, terembed di dalam CPU dan juga ada yang terpisah dari CPU. Nah, ini ada storage. Storage itu penyimpanan gitu atau secondary storage. Nah, ini belum ada SSD ya. Ini HDD nih saya ceritakan tadi ya, HDD, hard disk drive gitu ya. Nah, ini SSD, solid state drive. Kan ukurannya aja beda ya. Ini tipis banget gitu ya. Nah, ini besar gitu. Ada sarana penyimpanan yang berada satu tingkat di bawah memori utama. Sebuah komputer dalam hierarki memori tidak seperti memori utama komputer, penyimpanan sebenarnya tidak memiliki hubungan langsung dengan prosesor melalui bus bersifat non-volatile. Non-volatile tadi apa? Listrik mati dia nggak hilang datanya gitu ya. Memiliki ukuran penyimpan yang lebih besar dan ekonomis. Flash drive. Apa? Flash disk ya biasanya nih bilangnya, bukan flash drive, flash disk ya. Ada optical drive atau CD, DVD. Jadi non-volatile tadi apa? Tidak mudah hilang ya. Tidak hilang, bukan tidak mudah. Tidak hilang jika mati listrik. Ini ada plus minusnya ya. Kemudian ini apa? Ukuran memori dan storage. Application yang giga. Biasanya ada giga ya kita. Kalau byte tuh gini ya, 1 byte. Kilobyte KB, megabyte MB, gigabyte GB. Ya kan? Tera 1 tera misalnya kalau harddisk eksternal ya. Nah, sekarang udah pada nyimpennya di cloud kan, ada petabyte, ada exabyte, ada zettabyte, ada yottabyte. Ini levelnya tadi yang udah kita bahas, ada register paling atas, ada cache memory, ada DDR SDRAM, DDR4 SDRAM, yang memori ya. Semakin ke atas dia semakin faster, tetapi ukurannya dia semakin kecil gitu. Karena dia semakin kecil maka dia semakin cepat gitu ya. Semakin ke bawah ukurannya kan semakin besar. Cuma dia menjadi slower gitu ya, lambat. Nah, ini adalah siklus instruksi mesin. Mesin cycle, siklus instruksi mesin ada 4 step ya. Control unit sama ALU prosesor ya tadi ya. Ini main memory yang RAM. Dia data itu kan tersimpan tadi di memori gitu ya. Yang akan menyiapkan data yang akan digunakan oleh prosesor gitu. Step pertama itu mengambil fetch instruction from memory. Jadi mengambil memori, instruksi dari memori. Ke mana? Ke control unitnya. Kemudian control unit akan mendekode instruction menjadi perintah-perintah command. Nah, control unit mendekode instruction menjadi command. Kemudian ALU tadi arithmetic logical ya. Arithmetic logical unit ya. Mengeksekusi. Jadi yang mengeksekusi tadi mengeksekusi command, perintah. Kemudian jadi yang memerintah control unit tadi yang mengeksekusi ALU, kemudian hasilnya disimpan kembali ke dalam memori instruksinya. Nah, ini alur perpindahan data ya. Ini HDD SSD ya, di dalam motherboard PC atau laptop ya. Kemudian ada main memory, RAM gitu atau ROM gitu ya. Kemudian ada cache memory register, ini masuk di mana? Di prosesor ya. Jadi data dari HDD tadi masuk ke main memory. Jadi kan perintahnya, makanya kita kalau perintah komputer nggak bisa banyak. Perintahnya seperti apa sih? Kayak kita nyalain program 10 program gitu ya, bareng kalau kita start semuanya. Kan ya lambat kan gitu. Kenapa? Karena antri masuk ke main memorinya dan lagi diproses antri juga gitu. Nah, makanya
komputer-komputer yang spek yang biasa, yang rendah, itu biasanya lambat sekali. Misalnya kita install yang program 1 giga, 2 giga gitu, dia pakai RAM yang 2 giga aja udah sangat lambat gitu kan. Kenapa? Karena main memori itu yang mengambil perintah dari HDD tadi, misalnya kita ingin menjalankan sebuah program gitu kan. Nah itu, menampungnya sedikit gitu kan, jadi antri gitu kan, lambat gitu, dia memproses perintah-perintahnya itu lambat. Dia masuk ke cache memory, ada L1, L2 gitu ya, kemudian, ini, masuk ke control unit, ada di ALU-nya tadi, arithmetic logical unit-nya, masuk ke cache memory, kemudian ditransfer lewat bus ini letaknya di mana? Di motherboard ya. Kemudian, ke main memory dia, kemudian dibalikin lagi ke harddisk-nya tadi, HDD, SSD tadi. Nah ini adalah contoh media penyimpanan enterprise yang lain. Ini ada istilahnya NAS ya, Network Attached Storage. Dia harddisk gitu, sebuah harddisk atau penyimpanan yang memiliki alamat jaringan. Dia tapi udah dikasih alamat gitu, maksudnya yang ngasih alamat tetap aja nanti, operatornya gitu ya, orangnya, tapi dia udah dikasih slot gitu buat ngasih dia alamat jaringan gitu ya. Nah, jadi dia terhubung ke jaringan langsung, menyediakan layanan penyimpanan kepada komputer atau perangkat lain dalam sebuah jaringan. Jadi gini, bedanya apa sih dengan hard disk eksternal kan atau flash disk gitu, dia mirip itu. Cuma dia biasanya besar sekali nih, berapa tera gitu kan, 1 tera atau berapa tera, gigabyte gitu. Sebenarnya hard disk eksternal pun 2 gigabyte juga 2 terabyte juga udah ada ya gitu. Sama gitu. Bedanya apa? Kalau kita ingin melihat data dari flash disk kita, kan harus dicolokin ya ke komputer gitu ya. Nah, ibaratnya dia harus mencolok ke sesuatu yang hidup, buat kita melihat isinya, iya kan? Nah, kalau NAS ini, dia bentuknya kotak juga gitu, dia lebih besar dari hard disk gitu kan, hard disk eksternal besar kotak gitu. Kayak apa ya, kotak lah. Nanti bisa dicari NAS kayak apa. Nah, tapi dia bisa langsung kita hubungkan ke kabel jaringan, ke jaringan, kemudian kita setting dia alamatnya. Kita mau mengakses, tinggal akses ke jaringan, alamat jaringan dia gitu. Seolah-olah dia adalah CPU yang hidup gitu kan, komputer yang hidup gitu, hard disk dari komputer yang hidup. Padahal dia nggak perlu disambungin ke komputer, dia langsung disambungin ke jaringan gitu. Digunakan biasanya untuk penyimpanan bersama, iya, buat penyimpanan bersama. Jadi misalnya di STIS ada 1 NAS. Nah, ini di-sharing untuk dosen, untuk BAK, untuk BAO, siapa aja deh yang mau backup gitu ke situ gitu. Dikasihlah alamat IP address-nya, alamat jaringan atau IP address ya. Nah, nanti kalau di ini nanti bisa langsung kelihatan datanya. Kita tinggal tunggu ya, saya coba, ada kelihatan nggak di sini? Oh, nggak kelihatan. Di PC atau di My Computer ada network gitu ya, dia udah kelihatan tuh NAS-nya. Kita ketikkan aja alamat IP-nya, nanti dia kelihatan. Penyimpanan bersama, aplikasi internet dan intra-internet, penyimpanan, maksudnya aplikasi ini bisa jadi apa? Lokal disk-nya gitu ya, kayak server lokal gitu ya, server kecil tapi maksudnya. Kalau kan biasanya kita kalau laptop, PC mati, udah selesai mati gitu ya. Kita misalnya bikin suatu aplikasi web menggunakan database-nya di sebuah PC atau di sebuah laptop gitu kan. Nah, jika dia ingin atau lokal, ibaratnya saya bilang lokal ini ya. Sebenarnya kan bisa pakai server gitu ya. Nah, kita mati, ya itunya mati gitu, laptopnya mati, PC mati, itu juga ikut mati kan, harddisknya nggak bisa kebaca sama perangkat yang lain. Cuma kalau NAS ini dia selama listrik hidup, jaringan hidup gitu kan, dia tetap kebaca. Bisa sebagai penyimpanan apa aja, kayak harddisk maksudnya. Nah, ini ada namanya SAN, Storage Area Network, adalah jaringan khusus berkecepatan tinggi
yang ditujukan untuk mengintegrasi berbagai tipe penyimpanan data ke dalam sebuah sistem penyimpanan yang terhubung dengan seluruh jaringan komputer dalam sebuah perusahaan. SAN memungkinkan untuk melakukan disk mirroring data backup dan restore data, pengersaian data atau migrasi data. Contohnya SAN ya. Beberapa komputer mengakses di sini ya. Nanti dilihat bedanya SAN sama ini ya, NAS gitu ya. Dia area dia nggak ada disknya ya, dia cuma jaringan ya. Wilayah jaringan yang menghubungkan ini tadi, storage tadi. Networknya gitu. Jaringan khusus berkecepatan tinggi. Dia jaringannya. Ini ada perangkat input. Nah, kalau kita bilang devices, personal komputer tuh ada keyboard, ada mouse gitu ya. Kemudian ada apa? Inputnya apa? Sesuatu yang digunakan untuk memberikan perintah ke dalam prosesor melalui yaitu maksudnya ke dalam prosesor, ke dalam laptop atau dalam komputer gitu kan melalui keyboard dan mouse kita mengetikkan sesuatu kan, mouse mengklik-klik gitu kan. Nah maksudnya kita kan memerintahkan komputer untuk melakukan apa gitu, misalnya kayak buat buka Word gitu, buka PPT gitu kan, kalkulator gitu kan, dia kan lewat apa, lewat mouse dan keyboard kan. Nah itu adalah input device gitu namanya. Nah, selain itu apalagi? Dia bisa pakai mikrofon juga, speech recognition technology. Kalau kita menggunakan Google Voice tuh ya, pakai mikrofon ya. Nah, kita kan memerintahkan komputer untuk mau searching gitu, tapi hanya dengan kita malas ngetiknya. Jadi, ini nanti semakin lama ilmu-ilmu ini akan berkembang ke arah ini, termasuk speech recognition, itu termasuk artificial intelligence gitu ya. Gimana mesin mengetahui, gimana mesin memahami bahasa manusia. Semakin dia dekat dengan manusia, dia semakin nanti kayak robot jadinya gitu ya. Nah, semakin kecerdasan buatan gitu kan. Kemudian ada motion sensing input device, memanfaatkan proximity sensor, gerakan contohnya. Contohnya teman-teman waktu foto gitu kan, bisa bilang cheese gitu ya, giginya kelihatan atau suara gitu kan. Kemudian ada tag picture, itu termasuk motion sensor. Kemudian ada scanning devices, itu seperti scanner, kita scan. Kemudian ada optical data reader seperti barcode reader, retina reader gitu kan. Kan sekarang ada ini ya, HP gitu pakai pemindai wajah gitu ya. Pemindai wajah. Itu kira-kira gimana ilmunya? Nah, itu kan masuk ke AI ya, artificial intelligence. Ada magnetic ink character recognition device. Oke. Magnetic ink character recognition. Nah, karakter-karakter yang ditulis kali ya, dengan tulisan gitu ya. Kalau metode yang lain tuh ada kayak OCR ya, metode misalnya scan kemudian langsung itu beda lagi ya, bukan input ya, memproses aja. Ini perangkat output, jadi output komputer tuh di mana sih hasilnya kita lihat gitu. Jadi lewat monitor gitu kan. Ada liquid crystal display, ada LCD. Nah, ada ini LED, ada beda LCD dan LED gitu ya. Kalau LCD use several layers of charged liquid crystal placed between clear plates that are lit from behind by a fluorescent light to create light and image. Jadi pakai liquid cairan ya, di antara piringan-piringan, di antara layar-layarnya kan. Nah, ini digunakan untuk, makanya dulu ada, nggak tahu ya, di BPS tuh ada Dell atau apa ya, laptop apa dulu tuh. Jadi sampai meleleh keluar gitu cairannya. Ini sampai diganti sama Dell-nya, laptop baru gitu. Padahal tuh laptopnya luar biasa bagus banget sih. Maksudnya kuat banget gitu. Saya pakai itu dulu. Sorry. Oke, tunggu. Saya salah. Nah, ini belum selesai. Anda
apa feature-nya, the viewing angle tends to be worse than that of plasma display. Angle-nya itu kadang lebih buruk daripada tampilan plasma. Ini plasma ya. Kemudian ada LED, light emitting diode. Itu LCD display yang menggunakan light, cahaya, emitting diodes, as backlight on the screen rather than a fluorescent lamp. Berarti nggak pakai apa? Cairan ya. Dia provide better contrast and lower energy consumption than LCD. Jadi dia lebih bagus kontrasnya dan konsumsi energinya lebih rendah daripada LCD. Dia lebih green ya, berarti ya, lebih ini lingkungan gitu ya. Jadi karena apa? Lebih hemat energi. Kemudian ada organic light emitting diode OLED, function by exciting organic compounds with electric current to produce bright sharp image. Jadi pakai organik dia ya. Ini feature-nya apa? Doesn't employ a backlight which enable improve contrast and lower power consumption than LCD dan LED LCD display. Kalau energinya dia lebih rendah konsumsinya, tetapi dia tidak bisa mensupport backlight ya. Kalau kita di bawah pas sinar matahari gitu ya, atau ada sinar banyak yang ke ini nggak kelihatan gitu ya. Ini kemudian ada plasma. Dia menggunakan listrik untuk to excite gas atom to light up appropriate phosphor on the screen to emit light and color. Jadi macam-macam ya. Monitor itu juga ya jenisnya ya. Jadi ini pakai gas atom gitu ya. Ini perform well in dark condition but not as well in well lit rooms. Dia bagus sih dalam kondisi gelap gitu ya. Cuma kalau untuk yang terang kayaknya nggak sebagus ini gitu. Oke, ini yang monitor. Output yang lain apa? Ada printer. Printer tuh ada inkjet sama laser. Nanti teman-teman mungkin sekarang udah ada ya printer di rumah ya. Nah, nanti pasti bingung nih. Pasti kalau saya cari barang elektronik, yang saya lihat itu pertama apa? Speknya. Spek apapun itu, saya bandingin berbagai merek gitu kan. Kita cari spek yang bagus. Kebanyakan gimana sih kalau kita punya dana sih nggak masalah ya. Carilah spek setinggi-tingginya gitu kan. Berapapun dananya kan kita bisa bayar gitu ya. Masalahnya apa? Masalahnya kalau dana kita terbatas, kita maunya dapat barang yang bagus gitu kan. Tapi murah gitu kan. Iya kan? Nah, itu kita harus pintar mencari spek gitu maksud saya. Kalau teman-teman nggak ada masalah dengan nggak perlu repot-repot, ya udah Apple aja gitu kan. Ada berapa 19-an kalau nggak salah atau berapa tuh. Carilah yang mahal sekalian gitu. Kita nggak perlu bingung buka sana buka sini kalau orang browsing itu kan browsing spek ya. Tapi kalau bisa separuhnya dari itu, bahkan sepertiganya gitu, tapi dan udah bisa digunakan gitu kan. Nah, nanti saya cerita lah itu. Ini yang ini dulu. Printer itu ada 2 ya, ada laser, ada inkjet. Oke, tunggu dulu. Udah lengkap ya 33 orang. Apa bedanya laser sama ink? Ink itu jelas apa? Tinta ya, pakai tinta dia. Kemudian ada laser. Laser nih menggunakan laser gitu. Printer dapat juga berfungsi untuk scan dokumen. Nah, pengirimkan dokumen melalui email, di belakang ada tuh. Mencetak melalui jaringan, mengirim fax tuh bisa juga. Sedangkan plotter itu biasanya di ini ya percetakan gitu ya. Digital printing gitu misalnya kan. Biasanya digunakan untuk pekerjaan desain, berfungsi untuk mencetak gambar vektor. Nah, ada printer, ada plotter. Plotternya kalau untuk keperluan biasa enggak ya, kan di perusahaan gitu ya, atau mungkin di kantor pun kantor yang kayak mencetak peta gitu kan yang besar gitu kan. Perangkat output lainnya ada 3D printer, ada perangkat virtual reality berupa output dan memberikan input, juga ada digital audio player, e-book reader gitu.
Ini yang laser sama ink ini saya mau cerita. Laser tuh dia pasti mahal. Tintanya pun mahal, mahal sekali. Jadi kalau untuk teman-teman, misalnya keperluan untuk tugas, ngeprint tugas, nanti udah inkjetnya udah cukup. Tapi ada laser jet juga sih. Laser jet tuh juga ada sih yang kayak yang murah ya. Nah kalau ink ini tinta nih kalau kena air udah hasil printnya melebar dia, kurang bagus gitu. Namanya ada harga, ada ini ya, kualitas gitu ya. Oke. Ini yang tadi ya, 3D printer, ada virtual reality. Yang menciptakan kayak gini siapa sih? Yang lagi ini, kalau nggak salah ini ya, Mark Zuckerberg ya, Facebook ya. Ada yang mengikuti nggak? Virtual reality. Jadi dia pakai kayak virtual office gitu kan di rumah soal ini gitu. Anda itu ini ya, lihat videonya, coba deh lihat. Oke, teknologi berkembang ya. Ini masuk kita ke tipe sistem komputer. Ada portable komputer, ada wearable komputer. Wear itu yang kita pakai, yang melekat pada badan kita gitu kan. Portable tuh yang bisa komputer dipindahkan kemana-mana pakai baterai. Itu tadi ada tablet, ada laptop, ada tablet PC, ada smartphone. Kalau wearable kayak smartwatch ini ya, kalau kita jogging tracking gitu ya. Nah, ini klien. Oke, izin silakan. Thin client adalah komputer dengan spesifikasi ringan dan harga terjangkau dan biasanya dikelola secara terpusat serta biasanya tidak ada media penyimpanan, biasanya digunakan untuk mengakses aplikasi di server. Thin client ini di BPS banyak ya, terutama kalau teman-teman di daerah sekarang coba main deh, main Pak, Bu, permisi saya dari STIS gitu, bilang ke siapa. Saya pengen berkenal. Nanti kalau udah nggak ini ya, tapi sekarang kan masih pandemi. Kalau udah terbuka gitu kalau pas pulang kampung. Di situ ada namanya ruang pengolahan ya. Di situ ruang pengolahan tuh banyak sekali komputer. PC, ada thin client yang kecil. Ada yang cuma sekotak dompet kali ya atau ini. CPU-nya dan dilekatkan diletakkan di belakang, digantolin aja di belakang monitornya. Bahkan ada CPU yang melekat dengan ininya, monitornya langsung. Jadi udah nggak ada kotaknya lagi. Kemarin ada pengadaan BPS untuk pejabat-pejabat di daerah gitu, seperti itu. Jadi CPU-nya kayak tablet tapi besar, tapi bentuknya monitor. Jadi akhirnya cuma monitor aja yang kita lihat, tapi udah ada CPU di dalamnya, semuanya udah jalan komputernya. Memori, hard disk semua di dalam. Nah ini kan yang konvensional biasanya kayak gini ya, 3 gini. Nah, kemudian ada desktop komputer desktop yang biasa teman-teman mungkin sekarang yang saya dulu beli juga kayak gini ya waktu saya kuliah D4 ya. Kemudian ada workstation, komputer yang lebih kuat, cepat daripada desktop, namun tetap cukup kecil secara ukuran. Beda di speknya ya. Nah, ini server. Nah, server ini kan nanti teman-teman mungkin belajar basis data atau ini gitu ya. Nah, server ini dipakai untuk menyimpan ini yang digunakan untuk melakukan pengolahan ya. Nanti di BPS daerah tuh sampai kabupaten tuh ada server. Setiap namanya seksi PDS-nya di ruangan itu ada server untuk pengolahan, menyimpan data-data pengolahan BPS, survei-survei BPS gitu ya. Nah, server itu komputer dapat diakses oleh banyak pengguna untuk menjalankan tugas tertentu seperti fungsi jaringan aplikasi internet. Memiliki kemampuan untuk digunakan banyak user. Skalabilitas tinggi dapat ditingkatkan kemampuan pemrosesan atau komputasi untuk dapat melayani lebih banyak pengguna data. Nah, itu betul. Jadi ceritanya gini, kan server, kita hubungin dengan jaringan, kalau di BPS ya. Nah, data, kan teman-teman install sesuatu ya, misalnya kayak si Padu tapi berbasis desktop gitu, klien. Nah, biasanya kan aplikasi-aplikasi yang ada database-nya, kita masukin juga ke sini untuk pengolahan misalnya, dia lebih aman nih.
Nah, dia bisa ditambah, monitor ditambah, mirip kayak CPU gitu, kita atur, monitor ditambah, ada keyboard juga, bisa mengatur juga gitu di situ gitu ya. Nah, BPS itu biasanya ada aplikasi server, ada aplikasi klien gitu. Nah, ini juga bisa di-remote tahu nggak? Dioperasikan dari PC biasa gitu. Jadi kita nggak perlu, biasanya ruangan server tuh dingin sekali. Server ini biasanya diletakkan di satu ruangan yang AC-nya 24 jam gitu. Kan dia hidup terus tuh 24 jam dan barang-barang elektronik itu nggak boleh kepanasan gitu, nggak boleh kepanasan kan ya. Kan bisa cepat rusak servernya. Nah, jadi karena dingin sekali gitu kan, nggak mungkin kita setiap kali mau mengambil database, mau setting gitu, kita perlu ke situ gitu, enggak. Jadi dia bisa di-remote juga dari komputer yang lain yang terhubung dengan jaringan. Nah, di sini dia juga ada nanti dihubungin dengan hub-hub, namanya hub ya. Hub itu kalau saya bilang hub itu kayak jaringan ya. Nah, hub nanti coba browsing hub seperti apa gitu kan. Nah, di situ kabel-kabel jaringan dicolokinnya ke situ juga gitu. Hubnya dihubungin dengan server, kemudian kabel-kabel jaringan dihubungin juga ke dalam hubnya. Nah, jadi nanti hub-hub ini kita sambungin ke mana? Ke ini, ke klien-kliennya. Klien tuh apa sih kalau saya bilang klien, PC juga, komputer juga, sebenarnya semuanya komputer gitu, cuma beda bentuk-bentuk aja dan fungsi spesifiknya. Nah, nanti di BPS, proses program pengolahan, kelompok klien-klien itu biasanya yang pakai siapa? Mitra pengolahan. Dia menginput data, mengentry data survei, sensus gitu, pakai komputer itu gitu. Nah, dan dia langsung dimasukkan datanya ke dalam server gitu kan. Jadi dia lebih aman server ini. Gitu ya, selain pakai kabel jaringan juga bisa pakai WiFi gitu, selama dia terkoneksi dengan WiFi gitu ya, internet gitu kan. Dia bisa nggak harus internet sih, WiFi LAN aja, bisa gitu. Bisa di-setting dia nggak ke internet juga bisa gitu, internet juga bisa. Oke ya. Ini ada mainframe. Jadi dulu katanya, saya juga udah nggak ada nih. Dulu sebelum BPS itu mendesentralisasi namanya ya, desentralisasi pengolahan ke daerah. Nah, itu dia pakai mainframe. Jadi cuma pengolahan tuh seluruhnya ada di pusat aja, BPS pusat. Nah, namanya apa? Sentralisasi kan ya. Nah, ini mainframe gede-gede ini ya. Ada plus minusnya. Kalau desentralisasi, itu kan proses pengolahan lebih cepat gitu. Kalau mainframe, se-Indonesia dikumpulin ke Jakarta, diolah di Jakarta, wah luar biasa lamanya, tahu sendiri kan. Akhirnya apa? Angka hasil rilis BPS itu akhirnya juga ini nggak cepet gitu, nggak up to date gitu, lambat gitu kan. Nah, ini bisa dibaca ya, komputer besar, cepat, dapat diakses banyak pengguna, namun memiliki skalabilitas yang lebih rendah daripada server. Kemudian ada superkomputer, sistem komputer yang terdiri dari banyak komputer dengan spesifikasi tinggi dan sangat cepat sehingga memiliki kecepatan proses yang tinggi. Biasanya digunakan untuk riset dan tugas lain yang sangat kompleks. Yang IBM ya. Saya cuma bayangin, nanti kayaknya ada server juga ya. Nah, ini server farm, data center dan green computing. Server farm itu adalah sekumpulan server, nih lemari-lemari server ya, yang beroperasi bersama-sama dalam sebuah gedung atau ruangan. Bayangin servernya Google sama Facebook itu segede apa gitu ya, yang menampung data sedunia gitu kan. Bisa browsing deh nanti, server Facebook gitu kan. Seperti apa sih bentuknya gitu. Dan ada data center. Itu sebuah atau beberapa tempat, bangunan atau ruangan dirancang dengan pertemukan kontrol akses dan iklim yang sesuai dengan server yang dioperasikan di tempat tersebut. Mana data center, keamanan dari perusahaan dan bencana alam sangat diperhatikan dalam pembangunan data center. Nah, namanya data gitu ya. Jadi jangan membangun data center di tempat yang rawan bencana gitu kan. Data center pusat data gitu ya. Misalnya Indonesia kan di BPS pusat ya sekarang gitu kan.
Nah, itu bisa ada data di data apa ya? Yang itu data backup itu. Atau data center, data resource planning. Ada disaster recovery plan ya. Nah, jadi ada kayak backupan semua data kita yang di BPS pusat, persis kita lakukan di tempat lain gitu. Dia backup gitu. Jadi misalnya satu tempat ada bencana, nggak hilang datanya gitu. Masih ada tempat yang lain. Mungkin kalau kita dalam level kecil sih bisa pakai cloud ya, cloud computing gitu. Cloud storage ya, kayak drive gitu kan. Oke, ini yang terakhir nih, green computing adalah program yang diinisiasi oleh banyak pihak yang berfokus pada peningkatan efisiensi dan menekan efek buruk dari produk sistem informasi kepada lingkungan dengan memperhatikan perancangan, pembuatan, pengoperasian, dan pembuangan produk sistem informasi. Tujuannya mengurangi penggunaan material yang berbahaya, mendorong perusahaan menghemat penggunaan tenaga, dan memastikan pembuangan dan daur ulang perangkat dilakukan secara aman. Oke, sudah selesai. Ada pertanyaan? Bu, saya punya pertanyaan, Bu, cuman agak Tunggu dulu. Tunggu. Iya. Oke, apa tuh? Ini kan ada silastik kan, Bu. Saya coba buka, Bu. Jadi di situ ada namanya mikrodata kan, Bu. Jadi harganya itu mahal, Bu, sampai 50 juta, Bu. Jadi itu siapa penggunanya, Bu? Kira-kira, Bu. Data mikro ya. Silastik ya. Udah login ya, ada coba-coba ya. Itu sebenarnya memang banyak dikeluhkan sebenarnya sama pengguna data. Maksudnya terutama teman-teman kita ya, BPS juga ya. Kita kan ingin menulis, ingin apa gitu ya. Jadi prosedurnya bisa 0 rupiah. 0 rupiah itu kan ada ketentuannya. Misalnya dari instansi gitu kan. Instansi bikin surat gitu. Dia minta, bisa ada namanya bisa 0 rupiah PNBP. Semua harga-harga itu kan sebenarnya disetor ke negara, dia bukan buat BPS. Nah, kenapa mahal? Sebenarnya iya, itu nggak ada apa-apanya. Coba deh, sekali BPS melakukan survei itu berapa biayanya? Bisa miliar itu. Bisa miliar. Kayak sensus aja, itu triliun itu teman-teman. Itu uang negara gitu kan. Triliun gitu. Jadi untuk harga segitu gitu tuh menurut saya ya bukannya murah ya, memang buat kita secara pribadi itu adalah mahal sekali, luar biasa. Cuma kalau coba bayangin, coba yang beli misalnya Google, Facebook, murah nggak menurut mereka segitu? Iya kan, kita yang rugi kalau terlalu murah gitu kan. Kayak sekarang ada kan data SHP misalnya, SHP file data peta. Data peta itu hanya BPS yang bisa mungkin memetakan sampai RT gitu kan. Kalau kita lihat di Google Map, baru kelurahan kan ya. Ketik kelurahan, nanti batas-batas kelurahan kan muncul tuh. Nah, bawah kelurahan tuh kan masih ada RT. Nah, yang bisa sampai RT, yang sampai terkecil, itu tuh BPS gitu kan. Bilkerstat kan kalau di BPS. Wilayah Kerja Statistik ya. Nah, kemarin melakukan pemetaan. Nah, di situ kemarin pas Bilkerstat itu titik-titik yang penting seperti pertokoan, geotagging, diambil koordinatnya. Nah, itu data kan. Nah, di tagging. Jadi perusahaan atau apa di tagging. Coba kalau kita sebagai bisnismen gitu kan, orang pembisnis, itu adalah kayak kekayaan luar biasa itu kan. Misalnya orang pembisnis mau lihat di daerah itu ada berapa restoran dan di mana aja sih lokasinya. Oh, berarti yang di sini tuh masih kosong, nggak ada restoran, nggak ada minimarket gitu kan misalnya. Nggak ada usaha nih daerah ini, berarti prospek banget saya bangun usaha di sini.
iya kan? Nah, itu bahkan katanya dengar-dengar sih ada yang minat, Google juga minat kayaknya kalau nggak salah gitu kan. Coba kita mau kalau saya sih kalau yang beli Google harusnya berapa biaya yang kita keluarin buat itu semua harusnya dia beli gitu ya. Nggak 50 juta gitu misalnya berapa miliar gitu kan. Nah, gitu. Nah, jadi terus kalau kita gimana mahasiswa? Nanti teman-teman ini kan mahasiswa butuh data, misalnya buat tugas akhir, bisa menggunakan surat ke mengajukan permohonan ke BAK, BAK meneruskan ke Bapak Wakil Direktur Akademik, dibikin surat, kirim ke BPS, nah nanti menunggu BPS merespon dikasih datanya. Jadi itu nggak bayar kalau teman-teman ini, ya. Jadi kalau instansi pemerintah yang minta datanya dia nggak bayar, nggak berbayar. Gitu. Ada aturan-aturan dalam Silastik tuh coba dilihat ya. Nah, kalau teman-teman mau data yang benar-benar free dan internasional ada di itu ya survei demografi gitu ya, SDKI itu internasional itu datanya. Tapi berbahasa Inggris gitu kan. Nah, mungkin itu aja cukup. Bu, terima kasih, Bu. Oh iya, sama-sama. Ada yang lain? Ini saya kasih PR ya teman-teman ya, tolong gampang sih. Yang pertama, bisa ditulis deh. Yang pertama, coba dicari spek laptop dan komputer masing-masing. Misalnya ya, prosesornya, RAM-nya berapa gitu kan. Terus ya pokoknya speknya lah ya, memorinya, ininya, mereknya ditulis ya. Oke. Kemudian misalnya nih suka buka ini nggak, all shop nggak? Online shop? Suka? Coba cari di online shop itu ya, terserah lah mau Tokopedia, mau Shopee, mau Lazada gitu ya. Coba kalian ini cari, misalnya kalian saya kasih dana gitu ya. Misalnya ini, jadi nggak beneran ya. Atau kalian dikasih dana orang tua gitu kan. Nggak harus laptop baru ya, laptop bekas ya, laptop bekas ada di Tokopedia banyak. Nah, dikasih dana, kayak saya kemarin beli laptop ini berapa ya? Nggak nyampe 5 juta lah. 5 juta setengah lah maksimal. Nah, tolong carikan laptop itu gitu. Oke ya? Dilihat di itunya. Kenapa sih pilih itu? Nah, itu juga perbandingan dengan spek merek yang lain sampai merek gitu ya. Merek, speknya gitu kan, harganya dibanding-bandingin gitu. Terus alasannya kenapa milih itu gitu. Jadi sama ya, maksimal 5,5. Jadi ceritanya kan saya kemarin beli laptop, saya nggak mau beli laptop baru gitu ya. Kenapa? Laptop baru kemarin itu saya lihat-lihat harganya dengan spek yang saya inginkan itu di angka 10 jutaan. Nah, dengan misalnya SSD 8, SSD-nya 256, RAM-nya 8 GB. Nah, bahkan lebih. Akhirnya ini ya gambling tuh kita berdoa jadinya. Saya beli laptop yang udah second gitu. Dengan harga yang sama gitu kan. Harganya bukan harga yang sama, dengan spek yang sama gitu. Harganya bisa separuhnya itu tadi, sekitar 5 juta. Nah, maksudnya sekitar nih bisa 5 juta ke bawah gitu ya, 4,8 itu boleh ya. 5, juga boleh, 5,3. Nah, boleh lah. Nah, itu spek sama gitu. Jadi dengan harga segitu saya beli laptop baru itu paling dapatnya Intel Celeron. Gitu. Tapi ya kita harus tahu ya, saya belinya juga online. Ya, tapi akhirnya apa? Jadi teman-teman kan online nih, teman-teman harus mempertimbangkan juga review orang ya, bintangnya. Nggak boleh sembarangan. Ya, ini seolah-olah yang benar-benar gitu ya. Masa kalian nanti belinya bintang 3 gitu penjualnya, kan ditipu nanti kan? Ya nggak boleh gitu ya. Nah,
seolah-olah gitu ya. Jadi teman-teman misalnya nanti apa sih fungsinya, kenapa saya kayak gini gitu. Misalnya kan nanti teman-teman bekerja di BPS, kemudian ditawari, kita ada pengadaan laptop nih, komputer gitu kan. Maunya yang speknya kayak gimana gitu kan, mereknya apa bagusnya gitu kan, teman-teman harus punya ilmu itu gitu kan. Nah dananya cuma ada segini nih 10 juta gitu kan, atau kita ada dana 20 juta, bisa nggak ya 2 laptop gitu kan misalnya. Nah kalau nggak mikir sih cuma 1 laptop juga cukup gitu kan. Nggak perlu mikir gitu kan, berapapun dana intinya kan saya bilang tadi, kalau dana nggak terbatas sih berapa aja belilah gitu kan. Nggak usah mikir lagi, carilah yang bagus gitu, Apple M1 tadi itu kan, gitu kan. Nggak perlu ini lagi, pusing-pusing gitu kan, banding-bandingin harga. Nah, jadi cerita saya tadi, saya beli laptop harga segitu, nggak nyampe 5 juta bahkan. Akhirnya apa? Saya beli lagi buat anak saya, gitu. Jadi, kalau saya belinya, apa namanya, satu laptop baru gitu misalnya kan, satu laptop baru bisa gitu. Cuma ternyata dengan bekas dan spek yang sama, saya bisa dapat 2 laptop ternyata dan alhamdulillah kondisinya masih bagus gitu. Karena makanya saya baca juga review orang gitu ya. Nah seperti itu teman-teman. Ya pokoknya nanti saya mau lihat hasilnya teman-teman nih browsing-nya gitu ya, online shop-nya gitu. Mencari spek-spek. Nah, sebenarnya ilmunya nggak cuma teman-teman, jadi kan di BPS itu ada pengadaan ya, pengadaan dan ada penawaran harga secara apa, secara online gitu, bisa lewat pakai yang online shop gitu. Nah, itu ilmunya juga banyak. Nah, jadi kayak pejabat pengadaan barang gitu kan, PPK atau pejabat pengadaan barang gitu, pengadaan jadi namanya nanti bagian di BPS itu ada pengadaan gitu ya. Nah, dia harus mencari barang, membanding-bandingin gitu. Kenapa pilih ini, speknya apa, anggarannya berapa. Nah, ini ilmu yang bisa nanti digunakan gitu. Nggak hanya untuk diri sendiri, buat institusi nanti, kantor ke depannya. Oke ya. Terutama yang kalau kita komputer gitu. Nanti mungkin nggak cuma laptop, mouse. Kenapa milih Logitech gitu kan? Harga. Kenapa milih robot misalnya? Kan mahal gitu kan. Nah, kalau saya sih biasanya cari barang yang banyak pembelinya dan barangnya banyak pembelinya dan reviewnya bintang 5 misalnya. Oh berarti ini memang orang puas gitu kan. Hanya ngasih bintang orang yang pernah beli gitu kan ya. Itu. Oke, itu yang PR tugas ya. Atau masih sempat sampai jam 12.45. Kalau sempat hari ini dikumpulin sama responsi aja. Kan nggak ada PR soalnya. Kok enggak? Emang kalau belanja berapa jam? Semalaman. 3 hari belanja ya. Kan belanjanya rebahan ya. Oke, itu laptop ya. Nah, sekarang saya juga mau teman-teman cari selain laptop apa? Kan BPS kan sekarang sedang mengembangkan aplikasi dengan menggunakan CAPI ya, Computer Assisted Personal Interviewing. Jadi pakai HP gitu, Android kan diinstal gitu. Nah sekarang juga tolong cari spek HP gitu, HP ya. Sekarang HP mereknya gitu ya. Dengan harga kalau saya bilang 3,5 juta kan pasti banyak banget tuh pilihan, saya tahu tuh. Ya, 3,5 juta tuh udah dapet tuh, kemarin juga beli anak sama adik saya tuh. Nah, merek juga ya, merek dan harganya middle lah, 2,5 juta lah. 2,5 juta maksimal ya. Oke. Apa lagi ya? PR yang lain tolong tonton video bongkar PC laptop ya. Mengenali komponen-komponen gitu. Tonton videonya, nanti saya tanya gitu.
bukan nonton doang, di-reach semua atau resume susah juga ya, gambarnya kan susah tuh. Nanti saya tanya pokoknya minggu depan, hasil tontonannya kayak gimana gitu ya. Video bongkar PC, komponen dalam PC itu apa aja gitu kan. Sama laptop juga ya, laptop masing-masing ya. Kalau saya yang dibongkar laptop masing-masing ininya, videonya. Cari di YouTube, spek laptopnya teman-teman apa, buka cari di YouTube, bongkar laptop itu gitu. Ternyata isinya kayak gini, tapi dari YouTube kan. Jangan bongkar laptop sendiri ya. Ntar nggak bisa kuliah, nggak bisa balikin, nggak boleh ya. Siapa yang nyuruh Bu Erna gitu? Disuruh belanja laptop yang lama disuruh bongkar gitu, nggak gitu ya tugasnya ya. Oke. Tadi saya juga minta alasan ya, yang PC tadi belanja ini misalnya apa alasannya pakai SSD, apa alasannya pakai HDD milihnya gitu ya. Oke deh, kayaknya udah banyak ya PR-nya atau kurang. Oke. PR yang lain tolong di list ya, teknologi baru gitu ya. Teknologi terkini gitu ya. Cari berita ya. Yang terkait tentang hardware sih terutama, tapi nggak hardware juga nggak masalah sih. Kayak misalnya IoT kemarin tuh sebenarnya things itu ya, Internet of Things tuh kan barang gitu. Barang tuh kebanyakan dia adalah yang bersensor gitu kan. Nah, yang seperti itu, misalnya canggih sekarang lagi dikembangkan apa sih AI-nya yang misalnya perangkat keras ya, yang teknologi ya, ininya ya, bukan software ya. Apa produk gitu ya, kayak VR tadi gitu kan, virtual, nanti kalian lihat virtual room itu seperti apa, virtual office gitu kan. Nah, lihat videonya. Nah, itu produk-produk itu ya gitu. Seperti apa gitu. Oke, mungkin itu aja sih. Kok masih lama ya? Kalau masih lama minimal ini deh tugasnya yang untuk hari ini sampai 12.45 kan? Yang dikumpul spek laptop masing-masing ya, merek, spek laptop masing-masing. Itu ya, yang lainnya yang tadi saya sebutin jadi PR ya. Oke teman-teman, ada lagi yang lain nanya? Oke. Nggak mungkin copy paste kan ya. Jangan teman-teman jangan coba-coba kan teman-teman kelas 1 kan ya. Jadi pengalaman saya dulu di STIS ujian nengok aja saya nggak bisa gitu ya. Nah, nengok aja ngelihat orang aja nggak bisa. Jadi apa intinya? Intinya kerjakan sendiri gitu. Apapun itu, ini pesan saya ya, semua mata kuliah lah. Soalnya Bapak Ibu dosennya udah pada ngeluh, mungkin kelas lain sih bukan kelas ini gitu. Saya cuma ngasih ini aja saran gitu ya. Nah, jadi karena online gitu kan, nggak tertib, nggak sempat ngerjain tugas, ngambil tugas temennya gitu kan. Minta tugas, ngambil tugas teman, terus disalin gitu kan. Itu bisa ketahuan. Nah, hukumannya ke siapa? Nggak cuma ke yang nyontek, ke yang ngasih pun juga gitu. Jadi dosen tuh tahu, oh ini kerjaannya sama apa enggak, itu pasti tahu teman-teman ya. Nah, itu maksudnya saya mohon teman-teman dijaga itu gitu. Kan sayang udah susah sama STIS, nanti ketahuan seperti itu dosen yang nggak terima kalian bisa diproses gitu kan. Pelanggaran kan ya, pelanggaran akademis gitu kan. Apalagi pas ujian gitu. Jadi teman-teman dijaga ininya idealisnya ya dari tingkat 1 kan. Oke ya. Tulisannya kalau di Word sih saya nggak ada masalah. Asal jangan copy paste dari temennya gitu loh. Ya. Nah itu maksud saya. Oke
Oke ya, jadi originalitas dari teman-teman ini. Oke, Mbak, silahkan. Saya sih kalau ditanya mahasiswa saya, Bu, di mana, di Word atau PPT atau ditulis tangan? Ya terserah di mana aja, saya bilang gitu. Nanti tuh saya juga bisa tahu misalnya teman-teman mau nyontek, mau apa gitu, saya ketahuan itu. Saya tanya. Gitu ya. Jadi silakan mau di Word juga nggak apa-apa. PPT juga nggak apa-apa gitu ya. Nanti tapi PDF aja di-upload kan. PDF-nya aja. PPT nanti paling minggu depan saya minta saya panggil buat ini presentasi tugas biasanya kan saya gitu. Kita diskusi. Baik, ada lagi? Jadi terserah ya Mbak, mau di Word nggak apa-apa, mau di PPT juga nggak apa-apa. Nanti di-uploadnya tetap PDF kan ya? Ibu, saya dari tadi tulis tangan nggak apa-apa, Bu. Apa? Iya, apa? Yang resume materinya, Bu. Gimana? Resume materi hari ini tadi saya tulis tangan, Bu. Oh iya, resumenya tulis tangan aja. Iya, Bu. Kan nanti jadiin PDF dua-duanya digabung. Tahu kan caranya? Bisa? Iya, bisa, Bu. Gabung PDF mungkin bisa pakai, kalau sebenarnya berbayar juga sih, Foxit Reader, Foxit gitu ya. Teman-teman, teknologi gitu teman-teman juga harus tahu. Kalau pakai Doc sekarang udah susah gitu. Tapi nggak boleh ya. Pakai yang bajakan, pakai yang ini sebenarnya nggak ini. Cari yang free deh coba. Apa online gitu? Ada kok online. Ada fasilitas tuh online. Misalnya PDF, merge online apa gitu. Ada lagi? Bu, izin bertanya tentang yang iOS tadi, kenapa iOS RAM-nya lebih kecil, terus bisa ngelakuin multitasking yang berat? Apa yang Apple ya? Iya, Bu. Punya Apple ya? Nah, semua orang mengakui Apple itu emang bagus ya, cuma saya belum pernah punya laptop Apple gitu ya. Nah, ini yang M1 tadi ya? Iya, Mbak? Iya, Bu. Oke. Saya juga makanya itu teknologi terbaru gitu ya. Taunya dia cepat dari mana? Review? Iya, Bu. Kok tahu multitasking? Soalnya kan kalau nggak salah kalau iOS itu dia bisa ini Bu, kayak ngelakuin berapa pekerjaan itu setahu saya. Maksudnya beberapa kerjaannya kayak gimana? Maksudnya kayak mau buka sesuatu tuh kayak lebih cepat gitu Bu, kayak running programnya tuh bersamaan gitu. Sebenarnya kan kayak di CPU Intel ini kan juga maksudnya bersamaan tuh kayak gimana, maksudnya realnya buka Word, buka PPT, buka apa gitu, bareng-bareng semua gitu. Semuanya proses bareng gitu. Ya, terutama mungkin terasa waktu ngolah ya, misalnya kan ngolah data gitu ya. Ngolah data, kemudian kan butuhnya lama banget gitu ya. Kayak apa namanya? Tunggu dulu ya. Ini saya lagi baca-baca nih. Mau kelihatan dari sini ya. Nih ya, coba ya. Saya kasih. Ngolah data SPSS misalnya kan. Untuk satu kabupaten atau satu provinsi gitu. Itu nanti kerasanya di situ sih emang. Cepet apa enggaknya sebuah laptop atau komputer. Mau untuk mengembalikan hasilnya gitu. Untuk mengembalikan hasilnya. Jadi dia ternyata ada namanya single core vector, ada multi core vector, ada multi core raster, ada GPU raster, ada combine. Nah, single ini dibandingin dengan Core i5, ini saya taruh di chat ya. Semua hasilnya itu memang lebih banyak punyanya si M1 tadi.
Nih, saya taruh di chat link ya. Coba baca di situ ya. Ntar saya screenshot juga. Nih, dilihat dari nih. Apple new M1 processor demolish the 2019 iMac with 8 Gen core ya. Jadi yang 2019 masih pakai i5 ya. 6 core udah 6 core lagi. CPU. Nah, ini hasilnya di sini nih. CPU performance ya. Actually land in term of CPU performance. Jadi kinerja dari CPU-nya. Ini nih benchmark nih. 504 point in single. Coba dibandingin dengan ini 504 single core vector. Di sini single core vector berapa? Pakai i5 310 single core vector, ya kan? Nah, ini nanti juga single core vector itu maksudnya gimana? Nah, kalian cari deh ya. Nah, raster. Ini multi core vector 2032. Multi core dia 1500. Jelas lebih rendah ya kan? Multi-core raster 393. Ini 358 points. GPU raster 6966. Nah, tapi dia lebih tinggi di GPU raster yang di sini. Jadi semua kita dengan data ya. Kalau ininya itu apa sih gitu, namanya kita pelajaran statistik ya. Indikatornya gitu ya, dari sini. Ini di tesnya dengan apa? Foto editing service. Affinity Photo. It's a photo editing service with a built-in benchmark that measures vector and restoration performance. Nah, jadi dia ini menggunakan salah satu menu benchmark pada ini tadi Affinity fotonya. Ya kan sebenarnya yang paling berat diolah itu grafis sebenarnya. Grafis ya. Makanya kenapa grafis kayak gaming itu speknya tinggi sekali kan. Dia karena grafisnya yang penting gitu. Jadi yang membebani prosesor adalah grafis itu. Makanya di sini dia ngetesnya di sini ya, di foto editing ya. Oke, cukup diperdalam lagi aja itunya. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Udah, ada lagi nggak? Ada? Udah nggak ada ya? Udah saya tutup ya, bikin responsinya. Jangan ada yang telat ya teman-teman ya. Terus saya ingatin di kelas saya, kalau mau izin tuh di depan ya, nggak di belakang gitu. Maksudnya izin misalnya ada gangguan, terlambat masuk atau apa, silakan izin di depan gitu. Bukan nanti saya cari-cari, nggak ada orangnya. Berarti saya pikir itu mungkin ketiduran gitu ya. Kalau di depan kan berarti memang ada kendala gitu. Kesulitan, kendala ya. Jadi bisa saya maklumi gitu. Berarti nggak lupa kuliah saya. Cuma kalau pas sudah berapa jam, berarti itu melupakan itu. Terlupakan gitu lah. Gitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Terima kasih ya atas atensinya. Saya aja yang tutup. Kita akhiri kuliah hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan ya. Misalnya saya ngomong apa gitu ya. Oke, saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Sehat, stay